jadi hikmah yang pertama tadi saya katakan, ya kan, bahasa Arab itu mengakomodir semua tempat keluarnya huruf. Bahasa Arab itu bahasa yang konsisten, yang tidak berpotensi tidak mengalami perubahan-perubahan dari segi lafaz-lafaz sampai dengan kemudian ke maknanya. Bahkan maknanya bisa meluas, kan? Sesuai dengan keadaan, tapi katanya nggak berubah. Bisa nggak Anda temukan itu di bahasa-bahasa lain? Nggak bisa. Rasanya sulit. Makanya Al-Quran terjamin kebenarannya, tidak ada perubahan dari awal diturunkan sampai sekarang. Salah satunya apa? Perangkatnya bahasa Arab. Silahkan cek. Dan Allah menjamin itu. Quran surah ke-15 Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kami turunkan Al-Quran sebagai pengingat. Supaya kalian ingat. Ini firman Allah. Supaya kalian ingat ini pedoman. Supaya kalian ingat bahwa ini adalah gambaran petunjuk kehidupan kita. Wa inna lahu lahafidhun. Dan kami yang jaga. Di antara penjagaannya menggunakan bahasa Arab. Ya, 2. Mau tambah lagi? Silakan, Ustaz. 3. Ya. Bahasa Arab itu bahasa yang sangat unik. Karena dari turunan bahasa-bahasa ini, itu bisa kita menggali satu makna-makna tertentu yang dari makna ini bisa melahirkan cabang-cabang pengetahuan. Saya ambil contoh. Misal, pernah dengar syair? Iya. Syair ya? Nah, syair-syair disampaikan oleh pujangga, diserap dalam bahasa Indonesia jadi syair kan? Syair. Itu syair. Dulunya orang dengan bahasa saja. Dia bisa bikin syair dengan turunan-turunan bahasa Arab tadi, dengan formula-formula tertentu. Kalau orang-orang dulu, zaman-zaman jahiliyah sampai awal masa-masa Nabi Muhammad SAW itu insting mereka langsung bisa bikin syair. Ya, ada intonasinya, ada iramanya, ada macam-macam. Dari bahasa itu. Yeah. Secara singkat, lantas kemudian, di masanya Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, itu dianalisis. Kebiasaan orang jahiliyah yang fasih berbahasa Arab itu sampai membuat syair-syair itu dianalisis kok bisa ya ujungnya sama terus huruf-hurufnya serupa gitu, harokatnya sama semua. Ya, dianalisis disimpulkan oleh beliau muncul cabang ilmu disebut dengan arud namanya. Arud. Ya, arud itu salah satu ilmu di bahasa Arab ya yang menganalisis kebiasaan orang Arab bertutur sehingga melahirkan syair yang dengan itu mengeluarkan formula sebanyak 16 formula disebut dengan bahar namanya. Maka muncul apa yang disebut dengan bahar tawil. Tawilun lahudun al-bukhuri fadailu. Fa'ulun fa'ulun mafa'ilu. Analisisnya dari mana? Syairnya Imri al-Qais. Kifa nabki min dzikra habibin wa manzili bisaqtuli wa bainad dakhuli fahawmali. Ada rajas, mustaf'ilun, 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 mustaf'ilun. Bisa diterapkan sautus safiril bulbuli, hayya qalbi thamili, al-ma'u wa zahru ma zahru lahdil muqali, wa anta sayyidali wa sayyidi wa maulali, fakam tayyimuni ghazailun uqayqali, qataftuhu min wajatin fi hadhar rajuli, faqala la 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 faqad ghada muharwili. Terus demikian seterusnya. Ya. Nah, yang menarik apa? Ketika mengetahui formulasi ilmu ini dari tuturan orang Arab berbahasa Arab, diambil jadi formulasi ilmu. Dari formulasi keilmuan ini bisa digunakan untuk bisa merangkum ilmu-ilmu yang sudah ada. Jadi kalau kita ingin menguasai satu ilmu, itu tinggal dijadikan sebuah syair menggunakan formula ini. Contoh apa? Gramatikal bahasa Arab itu kan banyak. Ada nahu, ada sorof, ada macam-macam dan sebagainya. Itu kan banyak tuh teori-teorinya. Dikumpulkan dengan menggunakan ilmu arud ini, jadikan nazam, jadikan syair. Ada 1002 bait kurang lebih. Dikenal dengan nama alfiyah. Kalau kita kuasai dengan alfiyah itu menggunakan rumusan ilmu arud ini, itu lebih cepat paham bahasa Arabnya, kaidah-kaidahnya. Ya, maka muncullah kemudian misalnya Ibnu Malik menulis bait-bait syair, menghadirkan bait ini kurang lebih 1002 bait. Maka dikatakan kalamun lafdhun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun thumma harfun lil kalim wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kalimatun biha kalamun qad yu'am. Orang yang ingin belajar gramatikal bahasa Arab tinggal belajar bait ini, dia hafalin, dia paham. Itu baru gramatikal bahasa Arab. Nanti ada alfiyah di ilmu hadis. Imam As-Suyuti punya alfiyah ilmu hadis. Nanti ada lagi bait-bait sampai ke qiraat. Ya, sampai qiraat ada baitnya. Ulama hadis ada baitnya. Ya, bab-bab yang lain pun dikumpulkan jadi bait-bait itu. Itu memudahkan. Dari mana? Bahasa Arab. Dari sini melahirkan irama. Karena nanti syarat bikin syair itu salah satunya ada iramanya. Maka muncul do re mi fa sol la si do. Do re mi fa sol la si do itu dari notasi bahasa Arab asalnya. Ya, dal, ra, mim, fa, sod, lam, mim, dal. Di copy paste nanti. Jadi notasi musik. C, D, F, G, A, B, C, G, A, B, C, D, F, G, D, F, G, A, B, C, D, A, B, C, D, F, G, A, F, G, A, B, C, D, E, B, C, D, E, F, G, A, B, F, G, A, B, C, D, A, F, G, A, B, C, D,
Iya, Ya, Ustaz. saya enggak suka musik ya, tapi saya hafal gitu. Iya, Saya iya, tahu iya. karena saya belajar untuk teori-teori itu guna meriset apa hukum musik, apa ini, apa itu. Jadi Iya. kita pelajari itu semua. Nah, itu baru 3 dan udah melahirkan banyak hal gitu. Ya bisa jadikan rumusan keilmuan. Makanya orang Arab dulu kalau ingin mengetahui sesuatu dia bikin syair. Ya, melihat Mas Klik aja itu bisa bikin syair sendiri. Ya, itu bisa bikin syair sendiri tuh. Makanya Iya. Umar bin Khattab itu memberikan satu gambaran kepada kita sampai ulama-ulama menyitir banyak pernyataan beliau. Kalau ingin tahu keilmuan orang-orang Arab lihat syairnya. Bahkan lebih tajam lagi kalau kita ingin tahu ada kejadian apa 150 tahun sebelum Nabi lahir, ya, suatu sore di tempat A lihat syair orang Arab yang sedang ada di situ. Ya. Nah, karena itu orang-orang yang bersyair, para penyair itu sangat dihargai di masa jahiliyah dulu. Sampai syair yang terbaiknya ditulis dengan tinta emas, digantungkan di Ka'bah. Yang kelak diganti dengan kain kiswah bertuliskan kaligrafi Quran itu. Iya, iya. Nah, jadi kalau Anda bertanya kenapa harus dengan menggunakan bahasa Arab? Salah satunya itu, ya, bukannya salah satu itu, salah 3 ya. Tadi saya sampaikan 3 tuh. Ya, jadi 1 tadi udah, Iya. yang kedua juga udah, ketiga udah, yang keempat ini yang paling menarik. Ketika dibawa ke dalam nilai-nilai ibadah, itu lebih terasa kehusyuannya. Dan kenikmatan penunaian ibadahnya akan berbeda. Paling gampang gini lah, jangan belum masuk ke sholat lah ya. Atau bahkan ke Quran. Adzan aja. Coba adzan deh. Anda misalnya mau gunakan bahasa apa? Bahasa Sunda. Iya, Ya. Allah anu agung, Allah anu agung. Pakai Betawi. Tuhan gua gede, Tuhan gua gede. Iya, iya, Ya, pakai bahasa Indonesia. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Iya. Gunakan bahasa Arab. Iya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bagaimana rasanya kepada jiwa? Iya. Sekarang bawa ke Quran. Iya. Makanya ketika dibacakan Quran dengan bahasa Arab, orang yang nggak tahu bahasa Arab pun bisa nangis, Pak. Iya, betul. Dibacakan dengan benar. Tadi makharijul hurufnya, hukum harakatnya, di mana ada bahasa itu bisa dibahas sampai detil. Harakatnya sekian harokat, fathah, kasrah, dhammah. Dhammahnya kalau bertemu ini jadi begini. Terus kalau ada ketemu huruf mati jadi begini, muncul hukum mad. Madnya dibagi nanti ada jaiz munfasil, jaiz munfasil dengan mad wajib muttasil. Ini sekian harokat, sekian harokat. Ini madnya kalau di ujung ada mad arid lisukun. Di mana ditemukan begitu? Dan ketika aturan itu dipelajari, yang paling dahsyat, Anda benar belajar tajwid, itu menjadikan lisan kita fasih. Fasih. Iya. Makanya kalau orang yang terlatih dari semua makhraj itu berpotensi menguasai bahasa-bahasa yang lain. Itu rahasia yang kelimanya. Jadi kalau kita terlatih mengeluarkan semua potensi di tempat keluarnya huruf, akan mudah kita bicara dengan bahasa yang lain. Makanya kalau bahasa Arab ini dikuasai, ini riset ya. Kita menguasai bahasa Arab dengan benar nih, keluar dari makharijul hurufnya. Anda jangan kira orang Arab semuanya bisa begitu, belum tentu. Enggak semua orang Arab bisa bahasa Arab fasih. Apalagi yang kekinian. Ya, kok bisa Ustadz? Ya, semua orang Indonesia aja belum tentu bisa bahasa Indonesia. Betul. Ya kan? Jadi kalau itu dilatih keluar dari semua aspek-aspek tempat keluarnya huruf itu, maka berpotensi mudah menguasai bahasa yang lainnya. Dan ketika dikuasai itu jadi fasih sekali bahasanya. Dia keluarnya itu yang aspek kelimanya. Ya, karena itu kekhusyuan didapatkan ketika Anda baca Al-Qur'an. Ya, Quran surah ke-8 Al-Anfal ayat yang kedua itu. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ya, sungguh insan beriman yang sejati itu ada cirinya. Kalau diperdengarkan nama Allah ada getaran dalam jiwanya. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah kan Al-Qur'an. Bahasa apa? Ya, bahasa Arab. Zadathum imana. Imannya jadi bergejolak tuh. Ada kekhusyuan, ada respon. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dari situ ada dorongan untuk mendekat kepada Rabbnya. Ya, karena itu beda ketika kita mengucapkan Allahu Akbar. Ya, setelah bacakan ayat, surah, termasuk dalam doa. Karena itulah ada doa-doa yang memang langsung dicontohkan dari Al-Quran berbahasa Arab. Oleh hadis-hadisnya berbahasa Arab. Kenapa? Dengan tujuan-tujuan tertentu. Ada hikmah tertentu. Dan dahsyatnya pun, ini yang tidak banyak orang tahu. Ketika Allah mewajibkan satu doa atau ibadah tertentu menggunakan bahasa Arab, maka Allah berikan kelengkapannya untuk memudahkan itu dipahami, dicerna, bahkan dihafalkan. Saya tanya pada Anda, ya? Iya, Kita sholat kan? Bahasanya pakai bahasa apa? bahasa Arab. Semua di muka bumi sholat pakai bahasa Arab. Orang Jepang bahasa Arab, ya. Asia umumnya bahasa Arab. Kemudian Amerika semua umumnya bahasa Arab. Saya katakan umumnya semua gitu ya, mencakup semua. Bahkan sampai Afrika sampai semua bahasa Arab. Ya, bukan hanya menunjukkan tanda persatuan. Risalah yang benar, semua satu arah, satu sisi, gitu kan?
menghadap pada kiblat yang satu, menuju pada Tuhan yang satu. Tapi yang paling dahsyat adalah ketika menggunakan bahasa Arab, kan tidak pernah orang mengeluh susah. Semua dijadikan mudah. Kok bisa gitu? Padahal sholat kan isinya doa semua. Makanya dalam fikih sholat disebut dengan doa. Itu hikmahnya. Ketika Allah mewajibkan, dibikin mudah. Dibuat gampang. Bagi yang ingin berdoa dengan bahasa Arabnya. Kalau nggak pengen jadi susah juga. Ya kan? Ya, semua kan kalau kembali ke keinginan kita jadi mudah kan. Tapi yang paling dahsyat itu, apa yang kita kerjakan itu disupport kemudahannya oleh Allah. Ya. Dan yang paling dahsyat, Ustadz, semua kalau pengen juga bisa jadi mudah. Lihat Al-Quran. Semua pengen hafal Quran. Tapi apakah semua yang ingin hafal Quran bisa jadi mudah? Belum tentu. Iya, betul. Ya, tapi yang paling dahsyatnya adalah Allah berikan perangkat kemudahan. Tinggal kita ambil perangkat itu sehingga Al-Quran jadi mudah kita hafalkan. Al-Quran bahasa Arab, jangan salah. Iya. Yang terjemahan tuh itu yang bahasa Indonesia itu terjemahan namanya, ya kan? Al-Qurannya bahasa Arab. Isinya banyak doa. Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana dan sebagainya, banyak. Tapi yang paling dahsyat, walaupun ayatnya banyak 6.236 ayat, tapi Allah berikan perangkat kemudahan. Dan dijamin lagi. 4 kali disebutkan jaminannya. Quran surah 54 ayat 17, 22, 32, 40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Jadi, karena itu nggak ada di muka bumi ini. Silahkan riset. Satu kitab suci manapun di muka bumi ini yang bisa begitu mudah dihafalkan oleh semua kalangan. Yang bisa melihat, hafal. Yang penglihatannya ditutup dari maksiat sehingga nggak bisa melihat, ya itu hafal. Yang kecil hafal, yang muda hafal, yang senior hafal. Al-Quran. Nah, ini yang ingin saya berikan gambaran. Jadi kenapa ada bagian-bagian doa baik dalam bentuk ibadah ritual ataupun doa-doa umum yang menggunakan bahasa Arab, bukan karena nabinya orang Arab, bukan sekedar nabinya orang Arab sehingga memberikan petunjuk dengan bahasa Arab, bukan sekedar itu, tapi ada hikmah-hikmah yang tidak tercover maknanya kecuali dengan menggunakan bahasa Arab itu. Ya, ada bagian tertentu yang kita nggak bisa ganti gitu karena nggak bisa tercover. Ya, bahkan nggak bisa tercover oleh terjemahan. Saya ambil contoh begini. Anda baca Al-Baqarah ayat kedua, ya setelah alif lam mim itu kan, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Anda lihat terjemahannya. Di terjemahan itu diterjemahkan kitab ini. Kitab ini, dzalikal kitab. Sedangkan kata dzalika bahasa Arab artinya apa? Itu. Oh iya. Ini bahasa Arabnya hadza. Ya, dzalikal kitab terjemahannya kok bisa kitab ini. Kenapa? Karena di kata dzalika itu punya 3 unsur. Dza yang menunjukkan hadza, li lamul bu'di, kaful khitab. Karena saat ayat Quran diturunkan, banyak yang menuduh Nabi Muhammad. Bukan cuma meragukan. Mereka meragukan Nabi, menuduh Nabi penyair, Nabi merekayasa Quran, itu cuma buatan Muhammad SAW. Turun kemudian pernyataan dari Allah. Bantahan sekaligus penegasan. Hei, kitab ini, li jauh kak dari apa yang kamu tuduhkan. Dari apa yang kamu bayangkan. La raiba fi, nggak ada keraguan di dalamnya. Dan kamu nuduh tanpa bukti. Tuh, baru dzalika tuh. Bisa nggak tercover dengan bahasa kita? Panjang dan mungkin nggak mananya lain. Iya. Karena itu bahkan kita serapkan bahasa-bahasa Arab itu untuk bisa mengcover semua makna ini. Bahkan dalam nama. Ya, saya Adi Hidayat misalnya. Hidayah itu berapa kan maknanya banyak sekali. Bisa petunjuk, pedoman, kemudahan, ya kan? Ya nikmat-nikmat, rahmat, curahan itu kan banyak sekali di situ maknanya. Kan nggak mungkin saya rubah nama Adi yang mendapat petunjuk, kemudahan, kerahmatan, kebaikan. Berapa banyak karakter yang saya tuliskan? Ya, ada nama misalnya Asep Abdurrahman. Terus ganti aja, jangan ke Arab-Araban. Asep hamba Tuhan yang maha pengasih, penyayang, yang kasihnya begitu luas. Kan terlalu banyak di akte. Nah, jadi kalau ada doa-doa tertentu ingin kita panjatkan dan Rasulullah menunjukkan itu, artinya ada hikmah di balik doa itu. Ada sesuatu yang sangat besar, dahsyat, yang kadang-kadang nggak tercover dengan terjemahannya. Dan kita mohonkan dengan bahasa hati kita. Namun di luar apa yang pernah disampaikan, misalnya, boleh juga kita meminta dengan bahasa kita. Ya, sifatnya umum, kalau ingin menghadirkan dengan permintaan kita sendiri. Terlebih kalau kita tidak mengetahui doa-doa yang pernah dibimbingkan dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi. Terus kita ingin mohon sesuai kebutuhan kita. Kan juga boleh jadi kebutuhan kita sekarang tidak sama dengan apa yang dibutuhkan oleh orang di masa lalu. Sehingga orang masa lalu meminta kepada Rasulullah tunjukkan doa sesuai kebutuhan mereka. Kebutuhan kita ini nggak sama dengan orang dulu sehingga nggak kita temukan doanya. Boleh kita gunakan bahasa Indonesia. Lantas kita mengambil isyarat-isyarat kebaikan, ya petunjuk-petunjuk dalam Quran.
Seperti apa? Menyebut nama Allahnya. Quran surah ke-17 ayat 110. Qulid Allah awid ar-Rahman ayyamat tad'u falahul asmaul husna. Sebut nama Allah yang sesuai dengan kebutuhan kita. Ya Allah ya Razzaq ya Alim. Kita bisa katakan ya Allah ya Alim. Aku besok mau ujian di kampus. Zaman Nabi kampus di mana? Maka mudahkan ya Allah dengan segala kemudahan yang telah Engkau berikan kepada orang-orang soleh sebelumnya, kan? Ya Allah ya Razzaq, Maha Pemberi rizki, anugerahkan kekuatan rizki yang melimpah kepadaku. Besok aku akan ujian untuk masuk perusahaan. Zaman Nabi ada perusahaan apa? Ya kan? Boleh. Jadi silahkan bisa pakai bahasa Indonesia, hal yang kita butuhkan. Tapi dalam aspek ibadah yang telah tetap dengan menggunakan bahasa Arab, nah, di situ tidak berlaku hukum kreativitas. Ya, karena nggak ada hukum relativitas di situ. Jadi hukum relativitas nggak ada, kerelatifan tidak ada. Relatif ini nggak bisa, tidak. Tetap gunakan bahasa Arab sesuai dengan petunjuknya. Nah, kemudian di luar itu sesuai kebutuhan kita, silahkan boleh menggunakan bahasa Indonesia umum saja, tapi juga tidak harus kita kemudian menampilkan statement-statement tambahan yang justru mereduksi nilai-nilai kebaikan dari apa yang kita harapkan.